Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi dengan Ibu di Toko Gendis Jaya Channel. Teman-teman, di video kali ini Ibu akan sharing salah satu pertanyaan teman kita yang isi pertanyaannya kurang lebihnya seperti ini ya. Ibu, gimana warung sembakonya, rame terus atau ada sepinya? Nah, terkait dengan pertanyaan ini, Ibu akan membahas penyebab warung sembako itu sepi, kemudian bagaimana untuk cara mengatasinya ya. Pertama-tama Ibu akan menjelaskan penyebab warung sembako itu sepi pembeli. Ada dua penyebabnya, yaitu yang pertama dari faktor eksternal, kemudian yang kedua faktor internal. Ibu akan bahas satu persatu, kemudian beserta cara untuk mengatasinya. Nah, untuk faktor eksternal itu adalah penyebab dari luar warung sembako yang membuat warung sembako atau toko sembako kita itu sepi pembeli. Contohnya seperti beberapa tahun yang lalu itu kita mengalami bencana atau musibah corona COVID-19 itu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Memang tidak bisa dipungkiri teman-teman, saat COVID-19 itu berpengaruh sekali untuk pendapatan warung sembako Ibu. Jadi menurun. Beda dengan sebelum adanya wabah corona ya, yang pasti. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa ditolak. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan performa kita di warung sembako supaya pendapatan kita juga ikut maksimal teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kalau di warung sembako Ibu itu ada masanya di mana warung sembako Ibu itu mengalami sepi pembeli itu selama 4 bulan. Dan sisanya alhamdulillah rame. Jadi dalam 1 tahun itu 4 bulan sepi, 8 bulan rame. Siklusnya seperti itu teman-teman. Karena di lingkungan tempat tinggal Ibu ini mayoritas penduduknya adalah petani dan juga buruh tani. Jadi di akhir tahun sekitar bulan Desember sampai dengan hampir pertengahan tahun sekitar bulan Maret sampai April itu adalah musim tanam padi dan jagung, sehingga untuk para petaninya itu sedikit berkurang untuk mempekerjakan si buruh taninya. Oleh karena itu pendapatan dari masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar tempat Ibu tinggal juga ikut menurun. Itu juga berpengaruh untuk daya jual beli di warung sembako Ibu. Itu terjadi selama 4 bulan dalam 1 tahun. Kemudian setelahnya mulai masuk bulan Mei sampai dengan bulan November itu sudah mulai ramai lagi, dikarenakan untuk para petaninya sudah mulai musim tanam bawang merah. Oleh karena itu si para petani ini lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari si buruh tani, karena untuk penanganan tanaman bawang merah berbeda dengan penanganan untuk tanaman padi dan jagung. Lebih banyak dibantu oleh para buruh tani, sehingga untuk pendapatan dari lingkungan sekitar Ibu sudah mulai meningkat dan daya beli di warung sembako Ibu juga ikut meningkat. Nah, untuk tipsnya sendiri untuk mengatasi sepi pembeli yang disebabkan dari faktor eksternal atau dari luar warung sembako, gak banyak yang bisa Ibu lakukan. Yang pertama, Ibu akan memaksimalkan dalam penjualan barang-barang pokok, kebutuhan pokok ataupun kebutuhan primer itu ya teman-teman. Jadi seperti beras, kemudian minyak goreng, mie instan, ataupun kebutuhan bersih-bersih kamar mandi seperti itu, sabun mandi, sabun cuci, itu Ibu maksimalkan stoknya dan juga variannya. Untuk kebutuhan sekunder seperti jajanan-jajanan ataupun make up itu tidak begitu Ibu perbanyak stoknya, karena orang itu yang difikirkan bukan
untuk jajan-jajan tuh enggak, tapi yang penting udah bisa makan itu udah syukur. Jadi ibu memaksimalkan jangan sampai ada stok untuk kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang benar-benar dibutuhkan lingkungan sekitar ibu, itu jangan sampai enggak ada, karena ini udah musimnya sepi. Kalau sampai stoknya kosong udah enggak ada lagi pendapatan ibu, ya kan, omset ibu justru semakin akan menurun kalau sampai kebutuhan-kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar ibu itu nggak ada di warung sembako ibu. Kemudian yang kedua, ibu akan memaksimalkan jam buka warung sembako atau toko sembako ibu. Ini udah musim paceklik, jadi ibu nggak berani untuk main-main dalam hal jam operasional. Jadi kalau memang tidak ada kepentingan yang benar-benar mendesak ataupun tidak ada jadwal pengajian, ibu akan tetap buka warung sembakonya. Kenapa? Karena yang pertama ini sudah mulai musim paceklik. Yang kedua, kalau sampai jam operasional warung sembakonya nggak konsisten, makin males orang datang ke warung sembako kita. Makin turun lagi omset atau pendapatan kita di warung sembako kita. Itu merupakan 2 poin yang ibu lakukan untuk mengatasi sepi pembeli yang disebabkan oleh faktor eksternal ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ibu akan membahas penyebab warung sembako sepi pembeli dari internal, atau ini disebabkan karena ada beberapa kesalahan yang terjadi di dalam warung sembako kita sendiri. Jadi penyebabnya bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri sebagai pemilik usaha warung sembako. Teman-teman, pengertian yang ibu kutip dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sembako itu sendiri memiliki pengertian 9 bahan pokok yang terdiri dari beras, kemudian gula pasir, minyak goreng, daging sapi atau daging ayam, kemudian telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan yang terakhir adalah garam beriodium. Jadi minimal untuk warung sembako itu memiliki beberapa item barang yang sudah ibu sebutkan ini. Nah, tapi dikarenakan warung sembako ibu itu warung sembako kering, jadi ibu tidak menjual yang semacam daging sapi dan ayam ataupun susu ya teman-teman. Tapi ibu jual beras, gula pasir, minyak goreng, garam beriodium ada. Kalau susu itu ibu susu kental manis itu jual, susu formula jual. Yang nggak jual itu minyak tanah, tapi ibu ada jual LPG. Jadi ini merupakan kebutuhan pokok yang memang diperlukan oleh lingkungan atau masyarakat kita. Sehingga penting sekali untuk kita sebagai pelaku usaha warung sembako itu untuk memiliki beberapa item yang sudah ibu sebutkan ini tadi di warung sembako kita. Nah, jika kebutuhan sembako ini tidak komplit di warung sembako kita, tentunya ini akan membuat warung sembako kita itu sepi dari pembeli atau masyarakat di lingkungan sekitar kita itu kurang berminat untuk datang ke warung sembako kita untuk berbelanja, karena mau cari beras nggak ada, mau nyari LPG ternyata nggak punya, atau mau sekedar beli telur ayam pun nggak ada. Nah, oleh karena itu untuk cara mengatasinya, teman-teman bisa nyoba untuk mulai melengkapi dagangannya. Yang paling dasar ini dulu ya teman-teman. Yang perlu diingat lagi, stoknya itu nggak perlu terlalu banyak, tapi yang penting ada variannya. Kayak beras, teman-teman harus punya. Entah itu yang kemasan 5 kilo, kemasan 10 kilo, atau kemasan 25 kilo yang bisa diecer. Kemudian untuk minyak goreng, contohnya teman-teman nggak perlu punya stoknya berkarton-karton ataupun berdus-dus, itu nggak perlu. Kalau memang ada minyak goreng yang kemasan 250 ml, dimulai aja dari kemasan yang 250 ml itu ya. Kemudian nanti kita bisa perlahan-lahan nambah dengan kemasan yang 500 ml, 1 liter, kemudian 2 liter, bahkan yang kemasan jerigen atau kemasan 5 liter.
Itu bertahap aja. Kemudian untuk LPG juga teman-teman nggak perlu banyak punya LPG, cukup 5 ataupun 10, yang penting ada aja gitu. Jadi kalau orang mau nyoba untuk datang atau nyoba belanja ke warung sembako kita, kemudian nyari ini sembako yang paling dasar ini ada, besok-besoknya mereka akan nyoba untuk nyari barang-barang yang lain. Kemudian yang kedua, hal yang bisa membuat warung sembako kita sepi pembeli adalah stok barang dagangan kosong terlalu lama. Yang pertama tadi, mungkin lingkungan sekitar kita sudah mulai menghafal kalau di warung sembako kita itu jual minyak goreng. Oh ternyata di toko Gendis Jaya itu jual minyak goreng. Oh ternyata jual LPG juga. Ada telur ayam juga. Sudah mulai terbiasa untuk berbelanja di warung sembako dan kebutuhan yang mereka perlukan itu sudah ada. Ternyata besok-besok balik lagi ke sini pas kosong stoknya. Tapi kita nggak buru-buru untuk belanja. Akhirnya mereka datang sampai 2 atau 3 kali tetap stoknya masih kosong. Nah itu akan membuat pelanggan itu super kecewa, jadi males ya untuk datang ke warung sembako kita lagi. Untuk itu saran dari ibu, kalau emang stoknya itu tinggal beberapa pieces, tinggal sedikit, kita buru-buru untuk belanja. Jadi jangan sampai stok barang dagangan di warung sembako kita itu kosong terlalu lama atau malah nggak ada sama sekali ya. Usahakan kalau tinggal sedikit langsung aja pergi belanja lagi teman-teman. Kemudian untuk poin yang ketiga, itu hal yang bisa membuat warung sembako kita sepi pembeli adalah kita tidak menyediakan uang kembalian yang cukup, baik itu recehan ataupun uang kertas ya teman-teman. Penting sekali kita untuk mempunyai uang kembalian yang cukup, karena tidak semua pembeli itu berniatan untuk memecahkan uang di warung sembako. Kan biasanya ada, kita melayani konsumen itu beli pakai uang lembaran 50.000 atau 100.000, tapi cuman kepake 5.000 rupiah, cuman kepake 3.000 rupiah atau 2.500 seperti itu ya. Nah itu tidak sepenuhnya mereka itu mau mecahkan uang, tapi bisa jadi yang mereka punya ya tinggal 1 lembar dengan pecahan 50.000 atau 100.000 itu. Maka dari itu kitalah yang harus menyediakan uang pecahan secukupnya. Nanti kita juga bisa ngira-ngira sendiri kok. Misalkan ini belum bisa ngasih kembalian, atau misal ada orang yang mau memang benar-benar niat mengutarakan niatnya untuk tukar uang, itu kita kasih informasi kalau bisa tuker uangnya itu udah malam menjelang mau tutup seperti itu kan. Biasanya baru kekumpul tuh uang-uang pecah, jadi bisa untuk ditukar. Tapi kalau masih pagi biasanya difungsikan memang untuk kembalian aja, nggak bisa kalau untuk tuker seperti itu. Diinformasikan aja kepada konsumen atau pelanggan-pelanggan kita. Kemudian kesalahan atau penyebab yang membuat warung sembako kita sepi pembeli adalah adanya barang-barang expired yang ada di warung sembako kita itu jatuh ke tangan pelanggan. Oleh karena itu teman-teman, ini juga sangat penting untuk kita semua sebagai pemilik usaha warung sembako untuk rajin-rajin ngecek untuk masa expired barang-barang dagangan kita itu masih panjang atau enggak. Jangan sampai kejadian barang yang sudah expired atau tidak layak jual masih jatuh ke tangan pelanggan atau masih kita jual. Dan kemungkinan yang terjadi itu cuma 2 teman-teman. Ada tipikal pelanggan yang dia mau komplain langsung datang ke warung sembako kita dan bilang, Mbak atau Bu, ini ternyata mie-nya sudah expired loh yang saya beli. Nah, respon yang kita berikan tentunya kita terima dan kita lihat. Kalau memang expired, kita bisa ganti dengan mie yang baru. Kemudian jangan lupa untuk meminta maaf, karena itu juga kesalahan kita. Sampai terjadi barang expired masih kita jual ke konsumen. Kemudian untuk kemungkinan pelanggan yang kedua itu adalah dia nggak balik ke warung sembako kita, tapi dia ngomong ke orang lain
kalau warung sembako kita tuh jual barang dagangan yang sudah expired. Fatal banget kan teman-teman untuk kemungkinan yang kedua ini. Oleh karena itu kita harus benar-benar selektif atau teliti untuk rajin-rajin cek barang dagangan kita supaya nggak ada barang yang expired itu jatuh ke tangan pelanggan. Seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Kemudian poin berikutnya adalah keadaan di warung sembako itu tidak nyaman untuk konsumen belanja. Bisa jadi kerapian atau cara penataan barang dagangan di warung sembako kita yang semrawut, amburadul, tidak tersusun pada tempatnya, tidak sesuai dengan kategorinya, itu bisa membuat pelanggan itu kurang nyaman belanja di warung sembako kita. Misalkan mie instan dekat dengan sabun mandi, sabun cuci, kemudian penataannya tidak rapi. Lalu bisa jadi untuk penerangan atau lampunya itu redup, itu juga bisa membuat pelanggan itu enggan atau malas berbelanja di warung sembako kita. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan yang tidak ramah. Penting sekali untuk kita mempunyai ilmu dasar dalam berdagang, yaitu salah satunya adalah cara kita melayani pelanggan. Itu juga menentukan sekali untuk kesuksesan kita di dunia usaha warung sembako. Ramah itu bukan berarti harus cerewet, harus super aktif, itu tidak. Profesional aja. Ketika ada pelanggan datang, kita sambut, kemudian kita tanyakan apa yang mereka butuhkan, kemudian kita dampingi untuk memilih barang apa yang mereka butuhkan. Atau kalau yang sudah terbiasa belanja ke warung sembako kita tinggal persilahkan. Mau belanja apa, ambil sendiri bisa. Atau untuk lebih lengkapnya, Ibu juga udah pernah bikin videonya, cara tepat untuk melayani pelanggan di warung sembako. Teman-teman bisa untuk tonton tips dari Ibu untuk melayani pelanggan di video itu ya, bisa teman-teman cari di playlist, insya Allah udah Ibu simpan di situ. Demikian ya teman-teman untuk sharing hari ini untuk penyebab warung sembako itu sepi pembeli dan juga tips atau cara mengatasinya dari Ibu. Itu juga berdasarkan pengalaman Ibu. Jika dirasa bisa diaplikasikan atau diterapkan di warung sembako teman-teman, boleh silakan untuk dicoba diterapkan. Kalau enggak, teman-teman juga bisa sharing pengalaman teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang mirip seperti Ibu di warung sembako Ibu ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Ibu. Jangan lupa dukung channel Ibu dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video Ibu berikutnya. Wassalamualaikum. Bye.